Hai TGPers, selamat datang di program G-Pods. Tapi kali ini G-Podsnya berbeda karena kita special edition. Nah, kira-kira kalian penasaran gak sih apa sih perbedaan G-Pods yang kali ini akan kita tayangkan nih nanti. Jadi tanpa berlama-lama lagi, oh ya, gue mau kasih tahu dulu nih. Sebenarnya G-Pods ini kita menghadirkan sebuah topik-topik yang berkaitan dengan TGP mengenai serba-serbi jurusan kita tercinta ini. Tapi kali ini benar-benar bintang tamunya spesial. Tanpa berlama-lama lagi gue akan menyambut dua tamu gue yang spesial. Langsung aja kita sambut Kahim dan Wakahim HMGP. Oke. Rame banget nih, inilah yang bikin spesial episode kita kali ini ya. Gue mau nanya dulu nih langsung. Apa kabar nih kalian berdua dengan segala kesibukannya? Siapa dulu? Ya boleh langsung Mas Ubay. Gue dulu. Alhamdulillah baik. Baru selesai menghadiri proker terakhir proker HMGP terakhir dari Sosma. Kemarin berangkat ke Bekasi. Terus sekarang lagi habis ngerjain pameran juga. Oh, oke. Pameran dari dosen DG. Terus ya udah. Sehat sih alhamdulillah, cuman capek aja. Yang penting harus sehat ya dengan segala kesibukannya. Kalau Michelle? Puji Tuhan sehat juga, puji Tuhan baik-baik juga. Kebetulan kegiatan gue ya sama Kahim ya. Selalu mendampingi ya kemana Kahim berada. Kebetulan habis dari Big Boss juga, kebetulan pameran juga bareng. Oke, berarti sebenarnya banyak kesibukannya tapi tetap harus jaga kesehatan dan segala harus di-maintain ya. Oke. Nah, kalau tadi kan kita udah tahu nih kesibukan mereka saat ini kayak gimana, tapi kayak kurang afdol kalau belum perkenalan satu-satu dari mereka langsung. Tadi mungkin udah kenal ya, gue manggil Kahimnya Ubay atau Kahimnya Michelle, tapi enaknya nih buat didengar lebih langsung dari Kahimnya dulu. Boleh perkenalan langsung? Halo TGPers, kenalin nama gue Ahmad Bayhaqi, biasa dipanggil Ubay, dari kelas penerbitan angkatan 2020. Sekarang menjabat sebagai Kahim, tapi sebentar lagi kayak udahan sih, karena udah selesai periodenya. Oke, boleh. Michelle? Halo TGPers, nama gue Michelle Emily, bisa dipanggil Michelle, dari Prodi Desain Grafis, angkatan 2020 juga. Sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan. Oke, itulah profil sedikit lah ya dari Kahim dan Wakahim kita. Sebelumnya gue mau bilang thank you dulu nih ke Michelle dan Ubay sudah meluangkan waktunya di tengah kepadatan program kerja dan masa akhir organisasi kita ini udah meluangkan waktu nih datang ke podcast kita yang special edition nih, berbeda dengan dua podcast sebelumnya. Jadi kali ini, kali ini gue mau membahas tentang keorganisasian. That's why kenapa gue mengundang kalian berdua gitu. Pertama nih, gimana nih setelah menjalani kehidupan sebagai Kahim dan Wakahim, kegiatan sehari-hari kalian gimana yang sebelumnya menjadi mahasiswa, terus tiba-tiba ada peran nih di dalam kampus. Boleh dari Michelle dulu mungkin. Banyak sih ya. Entah itu dari banyak rapat ya jadinya entah ikutin rapat-rapat yang terkait dengan himpunannya sendiri lah, terus di luar juga entah dari BEM. Selain itu juga pastinya ikut agenda dan program kerja juga harus disesuaikan kan buat ngikutin. Selain itu banyak juga nih surat undangan, misalnya untuk sambutan lah, gue juga mesti kadang-kadang mewakilkan Ubay kalau misalkan dia berhalangan. Hal-hal seperti itu sih kalau misalkan. Wah, perbedaan antara menjadi mahasiswa biasa dan menjadi Wakahim. Kesibukannya jadi cukup kebanting ya dibanding sama waktu itu jadi mahasiswa doang gitu kan, yang istilahnya cuma kuliah, pulang, tidur. Emang di rumah sih tapi ya online kan waktu itu ya. Tetap aja ya. Betul. Cuman untuk kali ini tanggung jawabnya lebih besar. Ya, betul. Kalau Ubay gimana, Bay? Kalau gue sih sebenarnya
apa ya, kalau dibilang sibuk nggak sibuk sebenarnya jauh sebelum jadi kahim pun sibuk ya. Selama tingkat 1 kemarin pun sibuknya tapi beda gitu. Kalau tingkat 1 mungkin sibuknya bareng sama teman-teman aja gitu. Maksudnya kadang main, kadang ngerjain sesuatu tapi bareng sama teman gitu, teman-teman nongkrong. Pun di tingkat 1 kan sebenarnya bagian dari HMGP juga. Cuman saat itu ya hanya menjadi staff gitu. Jadi kesibukannya ya ngerjain agenda aja dan nggak pernah apa yang terlalu mengurus atau bertanggung jawab banget sama himpunannya gitu loh. Kayak semuanya harus ada di tangan gue gitu, belum pernah kan. Terus setelah jadi kahim ya akhirnya kesibukannya tentu nambah, waktu funnya berkurang. Cuman apa ya, ya emang itu yang harus jalanin sih gitu, sibuk. Cuman gimana ya, karena seneng kali ya ngejalannya, karena senang aja gitu di tengah kesibukan ini gitu. Dan apa ya, kalau perbedaan banget dulu gue masih bisa ngebawa semuanya pakai cara gue gitu, fun atau enggak ya enak gitu ngejalaninnya santai. Tapi kalau jadi kahim ada tuntutan pasti ya, maksudnya ada timeline, ada tanggung jawab ke orang lain, tanggung jawab ke sesama pengurus himpunan gitu. Jadi itu yang membedakan sama kesibukan sebelumnya aja sih. Kalau soal waktu ya sudah biasa sibuk sebenarnya gitu. Oke. Nah, fun fact nih, kalau bener ya, ini bener nggak nih, kalau Michelle sama Ubay itu sebelumnya bahkan di tingkat 1 pun udah bergabung nih di himpunan mahasiswa grafika penerbitan ini kan. Lalu di tingkat selanjutnya memutuskan untuk mengambil peran lebih di HMGP sebagai Ubay sebagai kahim dan Michelle sebagai wakahim. Kalau boleh tahu sebelumnya di apa nih, departemen apa? Gua sama Michelle di departemen yang sama, di Kastrak, kajian aksi strategi. Gua divisi aksi, Michelle propaganda gitu. Oke. Berarti di situ sebenarnya udah saling kenal, udah mengetahui serba-serbi himpunan lah ya. Akhirnya memutuskan kalau serba-serbi himpunan kayaknya terlalu jauh karena terlalu luas. Gimana ya? Kan online banget ya. Tingkat 1 kemarin gitu. Jadi untuk bisa dibilang tahu serba-serbi himpunan kayaknya susah karena yang biasa gue kerjakan, yang biasa gue temui ya Kastrak aja gitu. Jadi bisa ya gue berani bilang gue paham soal Kastraknya tapi tidak dengan departemen-departemen lain gitu, karena untuk gue terjun ke mereka nggak ada kesempatannya. Kemudian ya nggak ketemu juga orangnya gitu, jadi ngobrol sama mereka soal apa yang mereka kerjakan pun gue nggak pernah gitu. Jadi ya soal HMGP-nya, soal Kastraknya tahu, tapi untuk HMGP secara menyeluruh nggak belajar lagi gitu. Oke, ini pembahasan kita yang lagi kita omongin ini nyambung nih sama pertanyaan gue yang selanjutnya. Oke, kenapa nih kalian akhirnya memutuskan memilih himpunan di tingkat 1 gitu, di antara ada KSM, ada Badan Otonom, ada UKM dan organisasi lainnya gitu di PNJ. Kenapa nih memilih himpunan terus semester selanjutnya menjadi kahim dan wakahim gitu? Michelle. Boleh, Ubay, gantian. Oke, kalau gua kenapa milih HMGP? Sebenarnya yang gue pilih pun bukan cuma HMGP ya. Gua sempat jadi bagian dari Poros FM juga, UKM Poros. Kemudian barulah daftar HMGP ya, karena waktu itu open recruitment-nya duluan Poros, baru HMGP. Kalau kenapa akhirnya daftar ke HMGP? Sejak SMA emang suka organisasi gitu. Gue suka berkegiatan, berkesibukan, ngerjain sesuatu gitu loh. Dikasih tanggung jawab, karena itu bagi gue challenging diri gue untuk ngerjain itu. Dan kalau milih HMGP gitu, karena awalnya sih gue suka ngerasa resah ketika ada sesuatu yang ketika gue lihat atau gue baca tuh, kok ini kayak gak benar gitu, kayak suatu kebijakan kah atau apa, kayak kok kayak gini banget. Lalu kemudian gue nyari gitu jalur yang bisa gue keluarkan, entah itu untuk mencerdaskan orang lain. Oke, kalau itu tadi dari Ubay. Kalau dari Michelle sendiri gimana? Kalau dari gue sesungguhnya ya, gue ikut himpunan tuh karena
pas SMA gue sempet daftar OSIS. Oh, Tapi sempet. daftar doang, nggak keterima nih. Karena dulu gue anaknya pemalu banget, kayak benar-benar interview tuh ditanyain kayak, kalau misalkan teman kamu ada yang ngelanggar aturan atau kayak gimana, kamu bakal ngapain? Terus gue jawabnya kayak, nggak tahu, aku Ya ampun, bukan Michelle banget tuh. Kayak aku bilangin Rutin baik-baik pelan-pelan. gitu-gitu. Iya, kayak aduh, nggak ada pendirian banget nih anak gitu kan. Jadi gue ngerasa kayak ketinggalan aja di bagian itu gitu pas SMA, walaupun gue juga ikut ekskul yang lain gitu di English Club dulu gue ikut ya. Dan walaupun sebagai ketua kayak experience-nya pasti tetap beda dong sama kayak Sama organisator. eksekutif gitu kan. Oh iya. Jadi itu alasan gue masuk KMGP. Terus kenapa pilih Kastrak? Tadinya nggak pilih Kastrak. Iya. Awalnya tuh gue udah setuju banget ya pengen kreatif medikom gitu Oh, kan. oke. Udah mau kreatif medikom, terus akhir-akhirnya tuh kayak gue mulai ngerasa kayaknya gue lebih suka juga nih sama apa ya, berita-berita Sosial politik. Iya, sosial politik gitu loh, hal-hal yang berbau sosial politik, dan gue merasa gue peduli, dan gue ngerasa kalau misalkan di Kastrak nih bisa melakukan lebih gitu loh dengan membantu atau kayak gimana lah, semuanya kayak gitu. Jadi akhirnya kayak bener-bener last minute decision banget, gue memilih Kastrak di pilihan nomor 1 gitu, medikom baru nomor 2 gitu. Pun di Propa itu kan juga Iya, betul. Iya, ya saya bisa Propa. kreatif, Desain tapi juga. iya topik-topik yang dibahas kan tentang Dibutuhin politik kreatif. gitu Iya. kan. Outputnya bentuknya kreatif kalau Iya. Propa. Oke. Keren sih, dari semester 1 udah mengambil peran di himpunan walaupun belum seberapa, dan akhirnya bisa memutuskan menjadi kahim dan wakahim gitu di tingkat selanjutnya. Nah, gue mau tanya nih, untuk sekarang sebagai kalian dan ya istilahnya pemimpin organisasi inilah ya, Iya. gimana nih mengatur semua kegiatan pribadi, organisasi, kuliah, ntar juga pasti ada keluarga gitu kan. Iya. Gimana masing-masing dari kalian tuh ngaturnya sesuai, harus ya mau nggak mau kan harus seimbang atau bahkan ada Iya, yang harus betul. dikorbankan. Itu kalau dari kalian gimana? Boleh, Ubay? Kalau gua ngebagi Iya, ngebagi waktu, waktu. ngebagi porsi diri gua ke semua semua urusan gitu, semua bagian dari kehidupan gua sih. Tentunya sebenarnya ini klise gitu. Cara paling gampang yang mungkin terdengar kayak masa kayak gitu doang sih. Ya Teori gitu ya ya? teori gitu. Padahal ya emang benar skala prioritas tuh nomor 1 gitu. Maksudnya lu urutin dulu. Kayak kalau gue gitu sih, gue urutin skala prioritas gue apa gitu. Tapi tetap dilihat substansinya gitu. Selain buat skala prioritas kan kayak misalkan let's say nih ya, misalkan keluarga dulu, terus organisasi dulu, atau akademik dulu baru organisasi. Sebenarnya urutannya nggak masalah, kurang lebihnya ya itu mah nanti gitu, tapi bisa dilihat dari substansinya gitu. Katakanlah dalam satu waktu yang sama ada kebutuhan gue di keluarga sama ada kebutuhan gue di organisasi, gue lihat mana yang paling genting dan mana yang paling penting gitu. Ketika misalkan acara keluarganya cuman kayak kumpul-kumpul doang, tapi di organisasinya gue ada peran gitu, entah ya sekarang mungkin sambutan atau ya gue memantau jalannya si kegiatan ini, ya gue akan pilih organisasi gitu ketimbang urusan yang lain gitu. Barulah nanti ya supaya terpenuhi juga kebutuhan ke keluarganya, kebutuhan keluarga akan gue, ya gue tinggal balik ke keluarga, kayak gitu sih. Kayak gitu paling gampang sih kalau dari gue ya, cara membagi waktu, membagi diri gue, porsi diri gue. Oke. So far tapi aman nih semua kebutuhan apa Gimana ya? Sebenarnya aman, cuman ya ada lika-likunya ada lah ya? lika-likunya dinamikanya tersendiri, dan ya paling sering sih sebenarnya kecemburuan dari keluarga gitu loh. Maksudnya gue tuh dulu ya, apalagi pas masih SMA, yang kegiatan gue OSIS juga, cuman di weekend tuh gue selalu punya waktu sama keluarga gitu, karena kan gue di rumah, maksudnya gue punya waktu di rumah. Habis kegiatan gue pasti pulang ke rumah. Nah semenjak kuliah, apalagi pas jadi kahim, ya setiap habis kegiatan gue nggak pulang ke rumah gitu, gue ke kosan karena capek ya, dari Depok ke Cibinong. Sebenarnya dekat, cuman karena gue tahu besoknya gue akan kegiatan lagi, belum kuliahnya, jadi gue stay di kosan gitu. Baru balik weekend, atau kadang weekend balik semalam 2 malam cabut lagi gitu. Jadi kayak keluarga gue kadang, ini kapan nih selesainya kayak gini nih, mau sampai kapan gitu loh. Beberapa acara keluarga sering gue lewatin juga, dan ya gitu sih, cuman nggak pernah dimarahin, paling kayak cemburu-cemburu aja. Biasalah gue anak terakhir,
kesayangan bokap dah gitu, anak-anak bokap banget. Ya bokap gue yang suka nanyain, cuman malu dia lewat nyokap gue biasa bilangnya. Ntar tiba-tiba bilang kangen gitu-gitu, cuman lewat nyokap. Gitu sih sebenarnya. Iya, ya begitulah. Mengambil tanggung jawab yang besar, akan ada aja yang harus dikorbankan gitu kan ya. Oke, kalau ini Ubay, kalau Michelle sendiri gimana? Gimana ya membagi waktu dan apakah semuanya bisa berjalan dengan skala prioritas dan lain-lain gimana tuh? Iya. Jujur tadi jawaban gue tuh persis banget sama Ubay. Dia lah pas ya, dia ngomong tuh dia apa nyebut-nyebut kata klise, gue di otak gue udah mau ngomong klise juga tadi tuh, gue kayak udah nih, udah kesebut nih. Terus tapi emang bener gitu, emang klise-klisenya ya skala prioritas, dan itu juga nggak harus sesuai apa ya, prioritas yang kayak terus-terusan keluarga iya, terus betul. gitu. Nggak harus ngikutin urutan. Sesuai peran aja gitu, disesuai apa situasi gitu ya. Terus tapi emang lika-likunya juga emang kayak gitu sih. Walaupun kita berdua gitu kan bisa saling backup gitu ya. Enaknya di situ. Cuman lika-likunya juga entah dari keluarga, ngerasanya kita kayak pergi mulu nih kayak emak gue kan kapan di rumah gitu. Iya bener. Emak gue nih bener-bener kayak pas dulu gue juga jadi ketua English Club tuh dia bener-bener kayak, berarti kamu nggak bakal di rumah terus nih, pergi keluar-keluar dulu nih. Pas dia dengar gue masuk himpunan juga kayak nggak boleh banyak keluar ya gitu. Waduh. Terus kayak habis itu gue mau daftar jadi wakahim gitu kan, kayak makin kayak gimana nih ngapain kesibukannya lagi nih bertambah anak gitu ya? Iya kayak astaga nih anak nih makin jarang di rumah nih gitu. Tapi kayak menurut gue itu cukup worth it karena banyak banget experience yang didapat Ya, terbayar lah gitu maksudnya. Dan segala apa yang lo korbankan, experience dan apa ya, value-nya ada gitu. Lo berkegiatan ada nilainya. Senang gitu aja sih kan. gitu sebenarnya. Iya, seru. Gimana ya, maksudnya capek juga senang gitu. Ada hasilnya gitu, Bu. Ya. Harus ada hasilnya. Gue tuh gue juga tapi ada maksudnya dinamika terparahnya sih akademik ya. Maksudnya gue semester 3 tuh IP gue gue nggak tahu turun gara-gara gue sibuk apa enggak. Gue ngerasa sih enggak. Cuman kayak jadi pas aja momennya. Saat itu kan gue baru naik, maksudnya baru resmi jadi kahim kan dari Desember, udah sertijab, udah penyerahan mandat. Cuman kan bagi markshit tuh semester 3 berapa ya? Februari ya? Iya, Februari. Februari. Pas markshit gue keluar turun. Cuman sebenarnya gue yakin banget bukan gara-gara kesibukan, bukan gara-gara guanya ngerjain. Maksudnya ya mungkin ada faktor lain dari dosen ke penilaian ke gue ya. Tapi gue yakinin enggak, karena ada temen gue yang menurutnya selalu jadi patokan sama gue ketika soal akademik. Kok gue kayak jauh banget nih, dia masih di atas nih, kayak gue jauh banget jaraknya sama dia. Dan ya udah gitu, maksudnya gue mah terima aja, maksudnya bagian dari kompromi gue juga. Yang gak enaknya tuh nyokap bokap jadi ngerasanya itu gara-gara gue kepilih gitu, padahal gue yakin banget enggak. Even tugas harian pun masih bisa gue selesain, apalagi UTS UAS ya masih selesai semua gitu. Cuman waktu itu ya ada sedikit drama sama keluarga karena bertepatan waktunya gitu. Dan kayaknya gue doang di kelas yang turun, gue gak ngerti tuh kenapa. Sebut ya nggak usah disebut nilai lah, pokoknya tuh ya lagi turun deh, dari nilai-nilai gue yang biasanya gitu kan, ya gitu. Dengan segala kesibukannya pasti ada aja up and down. Saya mungkin itu lagi momen lo lagi pasnya, bener sih pasnya apesnya itulah. Sama ya kalau lagi kayak gitu ngelihatnya jangan dari satu sisi gitu, maksudnya jangan cuma nilai yang turun aja gitu. Kalau emang ternyata bener gara-gara kesibukan ya lihat aja di kesibukan lo punya value gak, punya benefit gak buat diri lo sama orang lain. Kalau punya sih, kalau gue sih termasuk masih bisa kompromi ya, maksudnya gue mengkompromikan hal itu, jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah di semester 4 bisa gue balikin lagi nilainya kayak gitu. Ya pun mungkin kalau misalnya lo nggak merasakan ya masa IP lo jatuh, lo nggak mengevaluasi diri dan lo nggak berdamai dengan aduh gue harus gimana nih ke depannya gitu kan. Dan iya betul, maksudnya di semester 4 yang semester 4 kan efektif kerja HMGP ya. Maksudnya kesibukan gue total sibuk tuh justru di semester 4. Tapi justru nilai gue lebih tinggi daripada yang semester 3 gitu. Jadi kayaknya memang waktu itu ya lagi apes, terus bertepatan aja jadi ada drama di keluarga gitu. Cuman ya akhirnya ngerti lah gitu orang tua. Ya itulah kehidupan bagian dari perjalanan ini. Betul. Benar-benar. Itulah kalau gue bilang bagian cerita
sebagai pemimpin kan. Iya. Itu yang mungkin lu nggak bakal dapatkan kalau lu nggak mengambil Betul. sebagai kahim gitu kan. Mungkin lu akan jadi ya udah mahasiswa yang nilainya aman-aman aja tapi lu nggak punya experience gitu kan, sayang ya sebagai mahasiswa. Dan sebenarnya bisa juga jadi kahim tanpa itu kok, itu gampang kok sebenarnya. Ini misal IP semester ini tinggi banget. Soalnya kan gue udah liat IP Michelle di kelas salah satu yang tertinggi lah ya, maksudnya Nggak tahu sih, kurang tahu dibanding ya. Nggak berani teman-teman yang ngecek lain. yang lain. Angka-angka koma di Memuaskan lah ya. belakangnya itu tinggi banget, jadi ya jadi organisator tapi akademik tetap bisa Utama, gitu. ya. Masalahnya 24 jam per hari itu banyak kok. Nah Banyak. benar, itu tuh 24 jam lu Gunakan bagi seoptimal mungkin tuh bisa kekejar semuanya. Dan time management gue tuh biasanya jelek gitu loh, masih bisa kok. Masih bisa. Jadi Nah itu Doable. itulah banyak pelajaran yang bisa kita petik nih dari obrolan pertanyaan gue yang kedua aja nih, banyak nih poin-poinnya tentang time management, Betul. tentang lika-liku menjadi pemimpin ada aja gitu kan, tapi bisa dibuktikan kembali, bisa kembali apa namanya ya dari Berkembang downs-nya terus, kemarin ya. gitu kan. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Kita udah pembahasan kedua udah banyak, Yes. yang ketiga nih penting. apa? Menurut kalian nih, ini klise juga sih menurut gue, tapi ini perlu untuk dipertanyakan nih ke kalian. Apa nih? Apa sih itu kepemimpinan gitu? Boleh dari Michelle? Kepemimpinan. Uh-uh. Menurut gue ini termasuk juga jadi pemimpin gitu ya. Kayak pemimpin itu apa gitu ya. Menurut gue sih itu yang pasti orang yang mengkoordinasi semuanya gitu kan. Banyak dan pasti orang ini harus mengutamakan juga, harus tahu bisa menyeimbangkan gitu, yang kapan harus mengutamakan logika, kapan mengutamakan moral, ego dan sebagainya gitu, yang perlu diseimbangin satu sama lain. Dan yang pastinya kalau menurut gue seorang pemimpin itu harus mau banyak belajar, mau banyak dengerin. Oke, kalau dari Ubay, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan ya. Kalau gua soal kepemimpinan tuh menurut gua karakter di mana lo bisa dan siap menjadi inisiator untuk hal-hal baik, dan stopper ya, maksudnya pemberhenti ketika lo lihat ada sesuatu yang kurang baik gitu, nggak baik, atau kemudian si hal buruk yang lo berhentikan, yang lo rasa nggak pantas, nggak cocok tuh dievaluasi gitu, dicari dibenarkan jika bisa gitu, dan kalau nggak bisa ya udah berhenti aja gitu, nggak ada halangan untuk lo. Maksudnya ketika jadi pemimpin tuh ya lo rasa itu dan udah pasti itu punya impact negatif misalkan atau buruk lah, diberhentiin ya nggak apa-apa gitu, dan dievaluasi. Kalau dievaluasi nggak bisa ya udah sekalian aja, nggak usah ada, jadi diberhentiin dan buat yang baru kayak yang tadi gue bilang, jadi inisiator untuk yang baik. Dan selain itu ya pemimpin harus apa ya, bisa bertanggung jawab gitu loh. Maksudnya pemimpin kan kepemimpinan kan berhubungan sama pemimpin gitu. Pemimpin adalah orang yang harusnya bisa bertanggung jawab atas apa yang dipimpin sama dia gitu, apa yang dilakukan sama ya let's say organisasi dia lakukan, ya pemimpin harus siap bertanggung jawab gitu. Ketika ada sesuatu yang terjadi, pemimpin harus bisa bertanggung jawab gitu. Dan untuk siap bertanggung jawab menurut gua, pemimpin berarti harus bisa terlibat langsung, bisa tahu dulu sebelumnya apa yang lagi dikerjain gitu. Kenapa? Supaya bisa mencegah ada hal-hal yang tidak diinginkan atau yang sebetulnya nggak pantas gitu loh. Nah itu di situ, jadi ya perlunya peran pemimpin di dalam mereka yang dipimpin gitu, orang-orang yang dia pimpin. Terakhir sih kalau gue kepemimpinan harus bisa berpikir satu langkah ke depan dibanding orang-orang yang dipimpin. Kenapa? Baik lagi kayak yang tadi gue bilang gitu, pemimpin tuh harus bisa lihat dari berbagai macam sisi gitu. Ketika misalkan organisasi yang dia pimpin mau ngelakuin sesuatu, ya pemimpin pasti kan ketika mau ngelakuin sesuatu ada nih latar belakangnya, ada landasan dasarnya kenapa mau bikin itu gitu. Nah di situ pemimpin juga punya peran untuk mereview dan ngelihat satu langkah lebih jauh atau lebih ke depan supaya tahu gitu, ini kalau kayak gini bisa kayak gini gitu. Jadi ngasih guide, ngasih arahan gitu supaya
bisa lebih optimal lagi gitu arah geraknya atau yang dilakukan kayak gitu sih gue. Jadi tadi ya pemimpin berpikir satu langkah ke depan lebih jauh, terus jadi inisiator. iya jadi inisiator, sama ya lu bertanggung jawab sama apa yang lu pimpin gitu. Lu kan kalau pemimpin bisa dibilang ya bisa jadi kepala ya juga, bisa jadi badannya juga gitu. Iya. Jadi semualah gitu kalau kita anatomin, lu jadi kepala mengepalai, menjadi inisiator, tapi ketika ada sesuatu lo harus bisa jadi badan juga kayak gitu. Itu sih kalau gue kepemimpinan. Iya menarik. Gue tadi menarik nih tentang berpikir satu langkah ke depan dari orang-orang yang harus dipimpin. Betul, harus bisa. Nah ini selama lo menjabat nih, kalian berdua di HMGP, apa nih yang beberapa pemikiran yang muncul yang menurut kalian nih, ini gue udah pikirin sebelumnya nih, sebelum akan gue sampein atau gue kerjakan bersama teman-teman BPH dan staff. Itu apa tuh yang menurut lu itu kan penting tuh dari Ubay atau Michelle yang pernah melakukan hal tersebut? Mungkin gue aja karena gue yang ngomongnya. Maksud gue tadi tuh misalkan gini, kita lagi jalanin suatu program, lagi jalanin suatu program, kemudian lagi dalam tahap perencanaan gitu. Kemudian ketika dalam tahap perencanaan kan harus ada strategi yang disusun. Kayak mau bikin apa nih di kegiatan kali ini gitu. Nah di sana gue hadir untuk ya mereka udah misalkan ngejabarin positifnya dari apa yang mau mereka buat, gue akan coba untuk menghadirkan dampak negatifnya gitu, kayak realitas tapi iya benar. Yang kadang mereka nggak pikirin gitu, mereka baru nyadar kayak setelah ngomong, tapi ya juga sih baik kalau kayak gitu. Nah itu gue ya kayak gitu menurut gue perlu gitu, karena perlu ada pandangan lain dong ketika merencanakan. Mereka yang merencanakan, maksudnya mereka ngobrol sama gue coba kasih gambaran lain gitu. Mereka biar ada pertimbangan lagi sebelum punya final decision dari apa yang mau mereka kerjakan. Kayak gitu sih. Jadi dan gak sedikit juga yang akhirnya banyak akhirnya pakai yang apa yang gue sampaikan, pertimbangan gue sampaikan gitu. Cuman ya gue nggak pernah memaksakan ego untuk merubah itu sesuai dengan ngomong. Balik lagi ketika maksudnya kan kayak contohnya di HMGP kan ada departemennya masing-masing gitu. Gue maksudnya memberikan otonomi lah ke mereka gitu, otoritas untuk ya udah kalau lo mau kayak gitu nggak apa-apa gitu. Tapi gue udah ngasih gambaran gitu. Kenapa? Karena nggak enak gitu kalau terlalu memaksakan ego kayak yang tadi Michelle bilang. Gue harus nyesuaiin ego gue juga gitu. Meskipun apa yang gue pikir menurut gue ini udah yang paling baik gitu dari sekian banyak. Cuman ya udah, karena pasti kan mereka mengerjakan itu juga disesuaikan dengan kemampuan mereka gitu. Balik lagi ketika udah disampaikan ya udah tetap dijalankan aja. Gue sih selalu balikin lagi. Itu kalau dari gue kayak gini, misalkan strateginya kenapa nggak kayak gini. Kalau dirasa tetap lebih enak atau lebih mudah pakai yang udah ada gitu misalkan ya udah nggak apa-apa gitu. Tetap gue bantu juga gitu. Keputusan akhirnya tetap di mereka. Iya, tetap di mereka sih kalau gue kayak gitu. Karena emang kita cuma istilahnya supervision juga gitu kan, supervision, dan emang percaya atau enggak tuh pandangan orang yang istilahnya mengeksekusi dan orang yang supervision itu beda gitu dari yang mereka pandang. Ini bakal kayak kita bakal gini nih, tapi mereka nggak selalu bisa ngelihat dengan gampang gitu, kayak dampaknya bakal ada apa aja, terus bakal lancar atau enggaknya gitu. Jadi kita bantu dari situ juga. Gitu. Oke, kalau bisa diambil kesimpulan tuh dari yang pertanyaan gue terakhir, intinya menghadirkan perspektif lain untuk membantu lah ya apapun itu yang akan dikerjakan. Perspektif lain, dan kalau gue sih kalau bisa lebih luas lagi, lebih baik lagi gitu apa yang lo sampaikan, bukan cuma dari sisi lain tapi ya perspektif luas lah ya intinya. Gitu deh. Oke. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan pamungkas. Bambang. Dari gue ya. BTW ini kita podcastnya santai aja ya. Ini menyediakan makanan dan minuman. Jadi ya silakan. Toplesnya Tupperware guys. Oke, sambil ngobrol
ASMR. Mau jawab? Awalnya tadi pertanyaannya ulangin. Dimakan gua. Udah nyaman. Ini pertanyaan gue tadi, di saat kapan lo merasa siap, cocok? Oh, iya. Istilahnya kalau pertanyaan sebenarnya, ini saatnya nih. Kayak gue berangkat deh jadi kahim atau kahim gitu. Oh iya. Mana? Sebenarnya nggak pernah ngerasa cocok sih. Maksudnya apa Mana ya? tuh? Susah gitu loh merasa pantas atau merasa cocok jadi pemimpin. Kayak gue nih pemimpin nih nggak pernah bisa gue. Maksudnya jujur gue takut untuk bilang kayak gitu. Iya. Jadi memang nggak pernah ngerasa cocok, nggak pernah ngerasa pantas. Cuman apa ya? Berani aja sih gitu. Maksudnya kayak tadi itu kan kayak kapan ngerasa cocok untuk maju misalkan kayak gitu. Sebenarnya lebih ke saat itu ya gue udah care aja sama jurusan sih. Maksudnya kan ini HMGP ini satu mahasiswa satu jurusan gitu yang dinaungin. Gue care sama HMGP, gue peduli sama HMGP. Ya sayang lah, cuman klise kayak kalau sayangnya gue care, gue peduli sama nasib HMGP-nya, sama nasib jurusan, sama nasib mahasiswanya gitu. Dan akhirnya ketika care itu tumbuh, muncul lagi lah yang namanya ketakutan gitu. Gue worry kayak, ini kalau kan gue ngerasa banyak sebenarnya yang bisa gue lakuin kalau misalnya jadi kahim gitu. Gue udah tahu nih bisa ini, bisa itu. Dan di momen-momen itu akhirnya gue merasa worry aja kalau orang lain lah yang misalkan menjadi kahimnya gitu. Kayak, ini kalau dipegang sama orang lain, nanti Bisa gini gimana nggak ya? Ya bisa gini nggak ya? Nasibnya gimana ya? Akhirnya kayaknya gue harus coba deh gitu, muncul untuk kayak gue harus coba nih jadi kahim gitu. Karena maksudnya gue tahu banyak yang akan gue lakukan, yang mau coba gue lakukan gitu, dengan rasa kepedulian gue tadi sama jurusan gitu. Itu sih kalau dari gue. Jadi intinya kalau ditanya ngomong pantas nggak pantas, cocok nggak cocok, kayak sampai sekarang gue belum bilang gue cocok gitu. Karena akan selalu ada pemimpin yang lebih baik gitu. Maksudnya akan selalu banyak orang yang lebih baik dari gue gitu. Dan ya kan gue pasti sebenarnya menjadi pemimpin kan tetap aja ya gitu. Gue ngerasanya nggak mungkin nggak bisa salah gitu, tetap bisa salah lah pemimpin gitu. Jadi bedanya pemimpin sama yang bukan pemimpin gitu, pemimpin harus siap untuk ketika salah dikritisi, dikasih punya konsekuensi, dikritisi gitu, harus diserap gitu loh kritikan dari orang. Kayak gitu aja sih kalau dari gue. Jadi karena apa akhirnya bisa berani aja gitu, berani atau mau jadi ketua himpunan itu kalau dari gue. Oke, kalau dari Michelle gimana? Pertanyaan apa? Ini titik dimana lo merasa mungkin kata cocok kita ganti kali ya, dimana Iya, ini mau saatnya gue, Ya, mungkin iya. saatnya gue untuk mengambil peran di HMGP gitu mungkin lebih enaknya. Okay. Jujur kalau misalkan ya tadi sih kalau misalkan jadi pemimpin tuh nggak bakal pernah ngerasa siap dan sih kayak banyak hal di kehidupan gitu yang bakal lo lakuin tapi lo nggak bakal pernah siap buat itu, karena ini emang proses gitu kan, proses perkembangan, lo belajar along the way gitu. Dan waktu itu gimana ya, gue kan tempatnya diajak nih sama Ubay ya, diajak tuh tiba-tiba di chat tuh malam-malam kayak, Cel lagi jadi wakahim, jadi wakahim gitu kan. Terus gue kayak mikir tuh, gue kayak bener-bener gak tidur semalaman. Gue kayak aduh jadi apa, kayak maju apa enggak gitu kan, karena sejujurnya emang dilema banget gitu. Karena pasti rasa takut ada dong, rasa takut gak ada, rasa takut ada dong gitu kan pasti. Apalagi kan kalau misalkan ini juga jadi sorotan gitu, banyak tanggung jawab yang mesti diambil gitu sebagai kahim wakahim. Dan dulu bahkan gue sempat ngomong ke diri gue sendiri, gue gak bakal mau jadi kahim wakahim gitu. Pas semester 1 banget tuh gue kayak nggak deh, skip, udah nggak mau kayak gitu-gituan. Tapi pas diajak tuh gue kayak ada perasaan kayak ini kayak challenge yang bagus buat diri gue gitu. Gue bisa dapat experience banyak banget, gue bisa kenal banyak orang. Dan dengan ya lu gimana lagi mau belajar kalau misalkan enggak dengan praktis gitu, dengan mencoba langsung. Iya gitu, betul banget tuh. Jadi pagi itu akhirnya gue ngechat kayak gas. Langsung memutuskan paginya, besoknya betul. Sebenarnya nggak berpikir jernih sih waktu itu karena gue belum tidur tepatnya kan. Tapi gue kayak mikirin tuh. Iya, kepikiran dan gue ngerasa kayak ya udahlah, coba aja gitu kan. Kayak
sebagai manusia kayak tadi Ubay bilang gitu kan, pasti ada salahnya, ada benernya gitu. Kalau misalkan lu berani buat belajar, lu berani buat perubahan yang lebih baik, kenapa enggak gitu. Begitu sih kalau gue. Menarik nih. Tapi ya kalau bisa dibilang kalian juga ibaratnya memiliki ya modalnya udah punya rasa kepemilikan atau kayak care lah ya dengan milikin TGP dulu ini. sih gitu. Kalau kan? gue sebenarnya saat itu ya kan maksudnya bisa dibilang gue nongkrong lah ya gitu, maksudnya bagian dari yang suka main gitu, suka main kejurusan gitu, nongkrong di maksudnya main sama teman-teman. Iya, gitu sama kan. teman-teman, tahu banyak soal TGP, tahu banyak Apa yang terjadi di mahasiswa ya, khususnya angkatan gue sih. Gue maksudnya look up-nya banyak di angkatan gue gitu, karena yang bisa gue lihat langsung itu. Dan apa ya intinya itu udah milikin jurusannya dulu sih. Sebenarnya jurusan dulu gue justru baru TGP-nya dulu nih, TGP secara utuh, TGP dilihat dari luar. Cuman kan nggak mungkin menjadi bagian dari struktural TGP, kan nggak mungkin. Langkahnya mungkin aja nanti. Berarti kan cara kemudian nimbulin TGP yang seperti apa melalui HMGP. Lewat HMGP gitu. Jadi ya akhirnya timbul juga kepemilikan sama HMGP-nya, dan di waktu-waktu itu akhirnya beranilah memutuskan Ahmad dan nggak langsung berani sih sebenarnya. Kalau gue waktu itu dari awal tawaran datang, maksudnya bukan tawaran kayak tender ya, enggak ajakan gitu untuk mempersiapkan diri segala macam. Gue salah satu yang termasuk nolak. Gue salah satu orang yang justru nyariin calon buat naik jadi HIM itu bareng sama ketua angkatan. Nyari karena saat itu gue berpikir, maksudnya gue punya banyak ide tapi di Kasrak gitu. Gue mau ngapain sama Kasrak tuh gue udah tahu banget ya, misalkan satu periode ke depan di Kasrak gue mau ngapain gitu. Gue udah ngomong kayak maksudnya gue akan jadi kadep gitu, siapapun kahimnya gue akan maju untuk mau jadi kadep gitu, mencoba jadi kadep Kasrak. Lalu berlalulah gitu, maksudnya gue nyariin calon-calon bareng sama ketua angkatan segala macem. Akhirnya gue juga yang maju gitu. Ya udah. Berarti maksudnya ya memang ditakdirkan gitu. Ya, worth it banget dong. Iya dong. Gitu. Ya walaupun niatnya sudah planning untuk di Kasrak, tapi kan kalau udah jalannya di Kahim ya why not gitu kan. Namanya juga hidup gitu kan, pasti ada yang tidak terduga. Iya betul. Tapi ada fun fact sih sebelum itu. Apa nih? Yang akhirnya kemudian menguatkan gue sebelum akhirnya gue ngechat Michelle, kan gue ngechat Michelle malam-malam. Malam itu juga sebelum gue ngechat Michelle, ya ada yang nelpon gue lah. Maksudnya salah satu yang ngebuat gue berani nelpon gue, ngobrol banyak, cerita banyak untuk melangkah jadi kahim. Baru tuh gue yakin. Maksudnya awalnya ya mungkin di dalam diri gue yang sebenarnya gitu udah paling dalamnya, mungkin emang gue ada keinginan, cuma saat itu pasti tertutup dengan gue masih pengen main juga, juga pengen Kasrak aja gitu segala macem. Cuma setelah ditelepon itu akhirnya ya udah gue harus maju. Itu gue yakinnya gara-gara itu. Teleponan sama telepon dengan seseorang yang meyakini lo gitu. Cutting gue sih sebenarnya. Laki kagak cewek, bukan cewek, tenang aja. Lu kita nggak ada yang kepikiran ke cewek. Takutnya ntar TGPers kira teleponan sama cewek. Kayak laki gitu. Teleponannya sama laki guys. Dan ya siapapun itu perempuan atau laki-laki kan akhirnya bisa menguatkan Ubay. Obrolan gue sama dia. Itu poinnya. Berhasil membuat gue, maksudnya saat gue telepon itu ya berdiskusi beliau menggambarkan banyak hal gitu. Menggambarkan banyak hal menjadi seorang ketua himpunan, apa yang bisa dilakuin, apa yang ya plus minusnya banyak yang dia jabarin juga gitu. Dan akhirnya ya udah kayak gue yakin deh gitu, baru gue chat Michelle. Cepet juga ya, kayak semalam abis ditelepon terus langsung kayak iya, karena dorongan sebelumnya itu udah banyak juga. Call itu, teleponan itu tuh last apa ya, kayak effort terakhir yang dilakuin sama orang-orang di sekitar gua gitu. Orang-orang sekitar gua tuh sebenarnya udah selalu ngomong naik lu gitu segala macam. Salah satunya gua juga bilang kayak baik kayak yang naik gitu dia lah. segala nawarin gua ya itu kan karena gua masih maksud sama gua si ini gua apa nih lu masih mending punya experience ya dari itu gua nggak ada sama sekali. Maksudnya itu masih malah nyariin orang gitu, nyariin orang. Dan ya udah akhirnya itu kan banyak juga yang ngedorong gua di samping. Ya udah akhirnya maju aja gitu. Akhirnya majulah Ahmad Baihaqi bersama
Michelle Emlyn. Iya. Pas Betul. apa nomor urut berapa waktu itu? Dua. Oke, nah gue mau bahas lagi nih, masih tentang kepemimpinan, terus akan kita bahas tentang ini. Modal nih, modalnya selain tadi kalau bisa gue simpulin berani, juga kan lo juga punya rasa kepemilikan dan peduli dengan jurusan kita ini. Apa nih modal, apa ya bisa dibilang modal utama lah untuk menjadi seorang pemimpin? Apa nih menurut lo? Gimana ya? Apakah harus mempunyai latar belakang keorganisasian atau lo harus punya skill ini itu? Asalkan lu Gimana mau belajar sih, kata gue itu paling penting sih. Mau belajar dan mau gimana ya, bisa ngefilter juga gitu mana omongan orang yang kira-kira emang mereka mengkritisi karena mereka punya Pedulian kepedulian yang sama, terus kayak emang yang terbaik gitu buat TGP, buat HMGP gitu, atau emang orang ini yang kayak emang dia nggak tahu apa-apa tapi sotoy gitu. Kan emang ada aja itu. Iya, kan ada yang kayak gitu. Terus ya harus bisa belajar nggak ngambil hati gitu, karena ini bukan directed ke elu gitu, ini directed ke hal-hal yang lo lakuin buat satu himpunan gitu loh. Dan Satu jurusan iya, gitu satu kan. himpunan itu berpengaruhnya satu jurusan gitu kan. Jadi menurut gue itu penting banget sih, harus berani dengerin orang lain dan harus selalu evaluasi ke diri sendiri. Oke, itu versi dari Michelle, berarti 2 poin itu tadi ya. Kalau dari lu nih Bay, plus mungkin gue mau tambahin modal, ini mungkin bisa jadi pembelajaran kali ya untuk the next of Michelle dan Ubay gitu kan, Kahim dan Wakahim. Periode selanjutnya modalnya apa sih? Mereka kan pasti bertanya-tanya nih, mungkin yang sudah memiliki mungkin salah satu berani atau tadi peduli gitu. Apa sih hal apa lainnya yang gue butuhin untuk menjadi seorang pemimpin gitu? Gimana Bay kalau lo? Bekal ya, bekal untuk jadi pemimpin. Apa ya, terlalu klise ya, kayak kalau jawab soft skill kayak time management, pasti kan public ya. speaking segala macam. Maksudnya itu entah lu punya lebih baik atau pasti akan lu dapatkan gitu ketika lu udah jadi pemimpin. Paling kalau dari gue sih sebenarnya bekalnya kayak peduli itu nomor satu ya. Maksudnya lu kan lu jadi pemimpin suatu organisasi nih, lu harus peduli dulu sama organisasi itu, lu sayang dulu sama organisasi itu, lu tahu apa yang mau lu lakuin, apa yang bisa lu perbaiki di organisasi itu. Itu udah cukup, maksudnya bisa dibilang itu udah baik lah. Maksudnya bekal-bekal kayak gitu lu harus punya gitu, tahu organisasi lu apa dengan segala banyak isinya gitu, lu paham betul. Terus kepeduliannya gitu, maksudnya kepedulian sama organisasi tersebut itu cukup sih gitu. Jadi kayak apa ya, bahkan gak harus lu dari misalnya kayak gue nih dari dalam kepengurusan dulu sebelumnya jadi staff baru naik jadi kahim, bahkan itu juga gak perlu gitu. Maksudnya gak harus, jadi kayak dari manapun lu berada gitu organisasi, maksudnya dari organisasi ataupun enggak, dari HMGP ataupun enggak, ketika lu peduli sama HMGP-nya, lu tahu apa yang bisa lu lakukan, apa yang harus lu benarkan, ya itu cukup sih buat maju gitu. Tinggal beraninya aja, berarti berani untuk melangkah ke depan gitu, karena itu penting juga berani gitu. Sama ya terakhir sih tadi gue mau negesin yang Michelle bilang juga gitu, mau belajar sih itu penting banget gitu. Maksudnya lu jangan mau ngajarin mulu gitu. Ketika lu tahu sesuatu, lu bisa ngajarin. Tapi ketika lu emang ternyata nggak tahu, ya lu dengerin aja gitu. Belajar, nggak apa-apa kan, belajar bisa dari siapa aja. Kayak gitu. Dan mau ngedenger sih intinya, mau ngedenger, mau ngeresap, baru tuh kan tinggal, ya namanya maksudnya kita misalkan meresap omongan orang, kritik gitu, kan bisa diolah kan. Mau lu keluarkan dalam output apa nih, atau lu mau ngapain setelah lu resap omongan-omongan orang, kritikan orang. Kayak gitu sih, itu penting. Jadi segitu aja sih kalau dari gue ya bekal. Maksudnya nggak terlalu gimana banget. Care sama itunya udah cukup. Simpulannya berarti peduli dulu yang pertama. Peduli dulu deh. Peduli. Karena ya. Kalau lu peduli pasti lu mau yang terbaik buat itu. Pasti tergerak lah ya hati. Semuanya berangkat dari melakukan kepedulian. Iya, Gue itu sih kayak titik percaya awalnya itu. gitu. Iya, ditunjang dengan keberanian gitu, dan juga harus mau Kalau belajar. peduli pasti lu bisa jadi berani, bisa jadi juga takut gitu. Kayak gue aja tadi, maksudnya gue khawatir akan kurang kalau bukan dia gitu. Maksudnya khawatir kalau bukan gue yang mencoba untuk maju, kalau dipegang orang lain,
ya kayak gitu. Itu semua kan berangkatnya dari kepedulian gitu. Peduli. Tadi ada poin juga sih yang penting diomongin sama Ubay, kayak kalau dengan istilah jabatan yang istilahnya tinggi gini ya, bukan berarti lu harus tahu semuanya. Pasti bisa belajar gitu dan harus mau dengerin. Bukan berarti lu di sini bisa lu tahu semuanya dan berarti gue paling bener, nggak bisa kayak gitu. Benar-benar. Intinya terbukalah untuk belajar dan mendengarkan dari orang lain untuk kebaikan organisasi gitu ya. Oke. Berarti ini kalau bisa dihitung udah berapa lama sih? Berapa bulan hitungannya menjabat nih gitu? Kalau gua ngejabat sebenarnya resmi pun dari setelah suara dihitung, kan gua sama Michelle mah udah resmi ya. Maksudnya urutannya itu kalau nggak salah Desember hitung suara selesai. Kemudian ada yang namanya sertijab, ada pemberian mandat, itu tuh udah dari Desember kalau nggak salah ya. Desember akhir tuh udah pemberian mandat. Kemudian rekrutmen, BPH, staff, dan raker gitu ya, maksudnya rangkaian-rangkaiannya. Kayaknya kalau ngitung dari masa kerja periode ya, satu HMGP-nya dari Maret, 6 berarti 6 bulan. Tapi kalau gua sama Michelle sih ya dari Desember juga udah gitu. Tahun lalu sih ya. Dari tahun lalu udah ya, tapi maksudnya kerjaannya saat itu ya masih langkah-langkah yang kecil-kecil, perencanaan, cari BPH dan staff gitu lah ya, program-program. Nah, selama waktu tersebut nih, apa aja dampak yang udah lu dapatkan, kayak ibaratnya, setelah gua mengambil keputusan untuk menjadi kahim dan wakahim, banyak loh hal-hal yang gua dapetin nih, mungkin kalau gua nggak ngambil langkah ini, gua nggak dapet, nggak ngerasain nih. Apa tuh yang bisa di-share nih sama teman-teman TGPers gitu? Dari Ubay atau Michelle? Michelle mau duluan. Banyak sih, to be honest ya. Kayak kalau buat gue sendiri nih yang bener-bener kayak berefek sama gue, karena gue kan anaknya ambivert lah ya, tengah-tengah gitu, tapi rada-rada ke introvert gitu lebih kan. Tapi sejak masuk ke HMGP tuh karena gue jadi lebih gampang beradaptasi gitu sama orang gitu, ketemu orang baru, terus ketemu orang juga lebih gampang ngobrolnya, gampang nyambungnya, nggak setakut kayak dulu gitu kan. Terus kayak walaupun social battery gue yang gampang habis lah istilahnya gitu ya, gampang habis nih, tapi kan manusia. Betul. Tapi kayak adaptasi, kayak social battery gue makin lama makin ini gimana ya istilahnya, kayak lebih tahan lama gitu, lebih tahan lama. Terus gue ngerasa itu berguna banget sih, karena komunikasi penting pasti kan. Komunikasi itu penting banget. Terus ketemu orang-orang tuh ya gimana ya, menurut gue itu salah satu yang paling berdampak sama gue sih. Mungkin nanti gue tambahin lagi kalau ada. Gimana tuh ya? Kalau lo? Impact ke guanya sih banyak. Maksudnya secara soft skill menurut gue, maksudnya saat ini ya, kalau gue ngukur diri gue sendiri, berkaca sama diri gue sendiri, jauh banget lebih baik gitu dari sebelum gue naik. Maksudnya semacam public speaking, kemudian ya komunikasi gue, time management gue, problem solving gue, itu udah pasti gue menjadi lebih baik gitu, menjadi lebih optimal ketika gue udah naik jadi kahim. Dan kalau non soft skillnya gitu, maksudnya yang lainnya ya relasi itu udah pasti sih. Cuman maksudnya ya benar gitu, real, emang beneran bakalan banyak relasi gitu yang namanya ketemu sama HMJ lain gitu, himpunan jurusan lain, ketemu organisasi lain gitu, ngejalin kerjasama ini itu. Jadi kayak maksudnya semakin banyak aja gitu lingkup pertemanan, lingkup orang yang lo kenal di kampus gitu aja sih kalau gue. Terus ya selain relasi gimana ya, ini gue nggak tahu baik atau enggak, maksudnya ini bagus atau enggak ya, tapi bisa bisa lebih dekat aja sama dosen sih gitu, sama struktural gitu. Maksudnya kan ketika jadi kahim harus ya ngebawa proposal, nemenin PO VPO suatu program gitu, perizinan segala macam. Ya di situ ya gimana ya, hubungan gue dengan struktural tuh dekat lah ya. Jadi maksudnya kalau dampak baiknya
gue jadi terbiasa untuk ngobrol dengan atau berkomunikasi dengan orang yang jauh di atas gue gitu loh, jauh di atas secara formal ya gitu. Gue mahasiswa, dia dosen atau petinggi jurusan, tinggi kampus bahkan, dan secara umur kan juga jauh gitu. Di situ biasanya kayak terlatih gimana cara gue nyari strategi nih ngomong sama beliau-beliau ini gitu. Ketika ada mau ngajuin perizinan nih gimana ya cara ngomongnya biar enak gitu, pola diskusinya, pola ngobrolnya gimana caranya bisa diterima nih apa yang gue ajuin. Itu sih terlatihnya, impactnya. Problem solving sih ya, maksudnya ngerasa problem solving gue jauh lebih baik gitu ketika sekarang. Bisa banyak bikin strategi lah ketika merencanain sesuatu. Gitu. Karena kan dengan segala program-program dan apalah tantangannya, halang rintangnya ada kan. Selalu ada ya. Dan apa ya, serunya selalu ada challenge yang ya lu menganggap itu sebagai challenge lah ya. Iya, betul. Karena dari banyak experience pasti makin banyak lagi istilahnya common knowledge yang lu punya gitu. Iya, betul. Problem solving ke depannya gitu. Oke. Ya begitulah keuntungan atau ini ya. Ya lu jadi pemimpin akhirnya lu mendapatkan hal-hal itu ya, relasi ya, kemampuan lainnya. soft skill tuh gitu, terlatih sih kalau itu. Kalau tadi kita udah bahas yang serius ya nih. Kalau misalnya gua tanya nih, hal unik yang lo dapetin. Ini kita konteksnya di luar dari yang tadi relasi dan lain-lain ya. Hal unik yang lo merasa, lah ini kocak juga nih, unik juga nih. Gua mengalami hal ini gitu selama menjadi kahim atau wakahim. Itu apa? Selain dari ya, apaan ya? Ada nggak lu? Pasti ada, cuman gue lupa. Gue mencoba mengingat-ingat. Coba dari Michelle, ada nggak kira-kira? Kalau misalkan dari pas kita nyalonin boleh nggak? Boleh banget. Oke, jadi sebagai fun fact ya guys, gue sama Ubay tuh nggak pernah ketemu sampai debat. Pas debat gue baru pertama kali ketemu sama dia. Betul. Bener-bener nggak pernah, karena dari dulu kan emang online. Semuanya kan. online. Pas HMDP periode sebelumnya juga belum pernah ketemu. Nggak pernah ketemu in real life. Tidak pernah ketemu in real life. Unik banget sih. Oke, kalau lo apa nih yang unik? Kalau gue sih ini unik sekaligus memalukan sih dan merasa bersalah sebenarnya. Apa nih? Jadi, seperti aku tahu. Gue sempet beberapa kali ketiduran saat seharusnya. Astaga. Bukan mimpin ya, sambutan doang. Sambutan sih sebenarnya. Cuman ya tetap aja Michelle harus tiba-tiba gerabak gerubuk gantiin gue sambutan. Yang panik. Karena itu sih. Karena gue tuh susah kalau udah tidur nggak bisa ditelepon. Maksudnya telepon tuh kadang nggak ngaruh gitu, nggak bakal kebangun, harus orang langsung. Makanya waktu itu sih kejadiannya gue lagi di rumah. Gue kebetulan di rumah. Bokap nyokap lagi keluar, jadi nggak ada yang bangunin gue sendiri. Enak banget tidur tuh baru banget tuh seminggu nggak pulang. Akhirnya gue ngerasain kasur lagi kan di rumah. Tiduran lah gue gitu. Makanya sebenarnya lebih aman kalau gue di kosan gitu aja, dia ada yang bangunin kalau apa-apa. Itu sih gue tiduran. Berapa kali kalau boleh tahu? Berapa ya? 2 kali ya. Pokoknya masih 2 kali masih aman. 2-3 kali lah ya. 2-3 kali. Aja bikin Michelle ketar-ketir kan? Iya. Iya, ketiduran. Tapi maksudnya abis itu ya bang. Yang itu akhirnya gue sambutan sendiri kalau selesai hari kerja Iya, akhirnya gue kebangun. Cuman tuh telat. Betul. Satu hari kerja itu yang nggak di semua departemen kan? Betul, ada MPM, terus gue lupa lagi. Gue di situ kayak oke, Ubay nggak bakal ketiduran. Gue udah siap cuman sengaja gue nggak mandi. Nggak mandi ntar aja biar kalau mandi kan segar kadang ya jadi ngantuk. Itu juga ngantuk. Tutup mata bentar terus tahu. Pokoknya kalau gitu. Online terus tiba-tiba gue pakai handphone sendiri, itu berarti gue habis ketiduran. Nah, atau kalau lupa pakai kacamata gue ketiduran guys. Nah itu kuncinya. Gue tuh sampai apal kalau Ubay asli ketiduran pasti di handphone ini mukanya handphone semua, nggak pakai kacamata, terus kayak satu frame ini doang nih. Gitu kayak ini orang baru bangun tidur nih. Kalau misalnya backgroundnya tembok hijau, ini di kosan nih ketiduran nih. Tapi untung ada Michelle lah, itulah tugasnya melengkapi standby walaupun kalau tiba-tiba ya gitu-gitu tuh. Aduh, bagian dari ya masih banyak lah hal-hal kocak lainnya ada lah ya. Banyak sebenarnya, cuman ya nggak bisa diceritain satu-satu nanti nggak bisa diceritain satu, lama juga menceritainnya gitu. Overall seru lah ya.
Oke. Banyak kok, banyak funnya juga jadi kahim. Nggak selalu serius-serius lah ya, Yes. karena kan harus dibawa fun, kalau nggak stres yang ada. Betul. Stres. Gue mau ketawa. Ini muka gue muka stres banget ya. Terus, Mikirin. Sumpah, kemarin gue abis nyetak, gue abis nyetak terus abang-abangnya pas gue lagi mau keluar dia bilang, Mbak kok mukanya susah ya? ya sumpah. Terus gue bilang, iya, setuju sih Pak. Paling raut-raut wajah aja kelihatan. Nggak, kenapa harus mukanya susah? Gak tau, gue juga kayak Susah, penting Ini banget lucu gitu banget. ngasih tahu gue Mukanya gitu ya. susah. Mbak kok mukanya susah? Susah apa ya? Susah apa bang Kalau muka saya? stres masih mending. Iya, Mbak kok mukanya susah? Kok muka susah? Aduh, ya itulah orang tanggung jawabnya banyak, ya, tapi tetap harus jalankan dengan bahagia. betul. Begitulah lika-liku Seru-seru. pemimpin. Banyak maksudnya banyak yang bisa dilakuin gitu. Kayak gua jadi misalkan orang butuh sesuatu yang bisa misalkan dikerjain sama dia tahu orang itu tahu bisa dikerjain sama anak TGP, pasti nge-reach-out-nya kan lewat Kahim, Iya, lewat Kahim, iya. lewat GP gitu kayak Yang ya pertama. ada job-job misalkan ya mural, ya desain, kadang ya gue juga yang dicat gitu, yang disuruh bantu nyari orang, ya gue bisa jadi penyambung buat orang juga gitu biar dapat job-job kayak gitu. Gitu sih seru aja kalau gue sih ngebawanya fun. Terlebih BPH Capek dan banget, staff iya. kita semua seru gitu. Iya. Benar. BPH untuk safety, teruntuk Aska. Safety Cynthia. Aska. Iya gitu sih Mereka lah sebenarnya. peramai KMGP proaktif. Yang lah. paling gak bisa diem istilahnya ya. Betul, gitu. betul. Jadi kalian. capek aja, cuman fun. Capek Kayak ngeliatin mereka sih nggak bisa capek diem. istirahat cukup. Oke, ini perbincangan kita udah panjang nih. Tak terasa kita udah sampai di Penghujung. penghujung. Tadi apa terang gelap terang lagi nih Terang sekarang. gelap, terang lagi, serius. Asli Akhirnya guys. kita akhirkan Jam dengan 2 lucu. nih kalau kalian mau tahu syuting. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Ini nggak pertanyaan sih, gue maunya dari lo pesan dan pesan untuk the next of both of you nih, Michelle sebagai Wakahim dan Ubay sebagai Kahim nih. Apa nih pesannya untuk pelanjut kalian dan mungkin mahasiswa TGP lainnya untuk Ya. percaya diri menjadi pemimpin? Boleh? Ubay atau Michelle? Silakan dulu. Gua Sweet, dulu. apa sweet? Gue yang jawab. Hah? Boleh Pak. Ya udah gue dulu deh. Lo. Kalau dari gua, ketika kalian udah ngerasa punya keinginan gitu, kalian udah ke-trigger, kalian mau gitu, sedikit ada kemauan, jangan dibiarin gitu aja gitu. Ditumbuhin terus gitu. Istilahnya kalau tanaman disiram terus aja gitu. Cari airnya dari mana gitu supaya motivasi kalian itu tumbuh gitu. Kalian cara numbuhinnya sih ya banyak gitu. Kalian bisa kayak ngomong ke gua, ke Michelle, atau ngomong ke siapapun lah gitu, siapapun orang yang kalian percaya, yang kalian nyaman, terus kalian yakini tepat untuk diceritain gitu keinginan kalian, ceritakan gitu. Pasti ketika support itu datang, dorongan itu datang, keinginannya, keberaniannya bakalan semakin besar gitu. Jadi jangan biarin suatu keinginan yang baik diem gitu aja gitu. Pasti hilang gitu. Jadi ditumbuhin terus gitu. Banyak ngobrol, banyak nyari tahu. Gitu sih kalau dari gue. Dan percaya diri sih gitu. Maksudnya gue percaya siapa aja bisa jadi apa aja gitu. Benar. Setuju gue. Siapa aja bisa jadi apa aja. Apa aja. Oke. Dari Ubay cukup? Cukup. Oke. Dari Michelle? Kalau menurut gue ya, iya bener dari kepercayaan diri, dan gue tahu pasti banyak dari kalian yang kayak aduh gue nggak pede banget orangnya, kayak gue ngerasa gue kurang banget sih kalau misalkan disuruh jadi kahim, wakahim gitu yang bener-bener jadi sorotan lah dari satu jurusan. Ngerti, emang kayak gitu pasti, dan kayak tadi awal-awal kita bilang nggak bakal pernah siap pasti buat maju jadi kahim, wakahim, tapi asalkan kalian ada niatan gitu, kayak yang penting tuh ada percaya diri enough ke diri kalian sendiri buat mau maju dan belajar gitu. Jadi intinya tuh kalian harus cari titik keberanian yang dimana tuh kalian harus berani ngasih challenge baru ke diri kalian sendiri gitu. Karena ini iya challenge-nya gede, tapi kalian sesungguhnya emang perlu juga gitu. Karena kalau tanpa challenge ini kalian nggak bakal berkembangnya lebih susah gitu dong pasti kan.
Dan ini tuh seperti yang tadi Ubay sama gue jelaskan, selama 1 episode ini tuh emang experience yang bagus, experience yang banyak belajar buat diri kita sendiri, yang dimana kita banyak perkembangannya gitu hasilnya. Dan itu worth it banget gitu menurut gue. Betul. Dan sayangnya banyak orang yang istilahnya gimana ya, udah ciut duluan gitu loh, padahal sesungguhnya mereka bisa nih maju dan melakukan yang terbaik buat HMGP dan buat TGP gitu. Tapi mereka ciut duluan dan itu sayang banget di situ. Nah, yang mau gue pentingnya tuh, titik pentingnya harus ini ulang lagi. Ini Iya. bagaikan tanaman harus terus disiram. Harus ditumbuhin, intinya kayak gitu. Kayak walaupun Gimana ya? Intinya gitu, sama aja. Jangan biarin keinginannya, terpendam sehingga nanti motivasi hilang, itu gitu. diem. Ngomong aja sama orang-orang di sekitar kalian. Biar ngejaga supaya tetap tumbuh aja gitu. Ya gue juga ngobrol sama beberapa orang yang terdekat gue gitu loh. Nih, ya misalnya ring 1 gue lah gitu, teman-teman terdekat. Ya gue sampein keinginan gue, jadi ya mereka pasti support gitu, maksudnya baik gitu, butuh apa gitu. Mereka yang akan menawarkan bantuan gitu. Lu butuh apa emang kalau jadi kalau mau naik jadi calon kahim gitu. Butuh kampanye, tim kampanye misalkan kayak gitu. Ya bilang aja nanti gue yang bantuin. Ya itu tawaran-tawaran itu akan datang, dan itu kan yang akhirnya menjaga semangat gue gitu loh. Akhirnya oh ini ada si ini nih, oh dia mau bantu gue, oh dia mau memenuhi posisi ini, posisi itu. Betul. Kayak gitu. Iya, kayak jangan sampai gara-gara kalian insecure doang malah nggak jadi maju gitu loh, karena ini Sayang. Satu Kesempatan. Iya, kesempatan yang Emas gitu lah. ya, emas banget gitu loh. Dan yang kayak tadi gue bilang, emang sayang banget kalau misalkan banyak yang nggak berani maju. Tapi kalau misalkan lu berani maju, ya lu udah berarti lu ambil kesempatan yang bagus ini gitu, lu yang dapat gitu. Dan ya kayak tadi Ubay bilang juga gitu, lu nggak sendirian, masih banyak yang bisa nge-support lu, bantu lu belajar di tengah jalan juga. Pasti kan lu juga sama partner lu dong gitu kan. Iya, lu nggak sendiri. Iya, benar. Gue juga dulu panik kan, kayak gue takut gak tahu apa-apa, tapi kan belajarnya juga bareng sama Ubay gitu Iya, kan. Dia juga belajar, gue belajar. Aman sih pasti. Oke. Tuh. Gue mungkin sebagai closing statement kali dari gue mau tarik beberapa kalimat dari Ubay nih. Mungkin ada gue ulang, dimana ya kalau lo melihat ada kesempatan emas, jangan pernah lewatkan, dan percayalah bahwa siapapun bisa jadi apapun. Itu kali dari gue kali ya untuk the next of pemimpin Himpunan Mahasiswa Grafika Penerbitan periode selanjutnya. Oke, Michelle, Ubay, thank you banget kesempatannya hari ini. Gue berterima kasih lagi sudah sharing-sharing banyak hal-hal yang menarik, penting, dan menjadi ilmu lah ya untuk teman-teman lainnya. Semoga. Amin. Ini belum tentu jadi ilmu, tapi siapapun yang nonton, ini gue mau disclaimer kayak tadi yang gue bahas soal belajar dan gak belajar. Ya apa yang gue sampaikan sama Michelle bukan berarti gue mengajari, bukan berarti gue lebih pintar gitu. Maksudnya ini kan sharing aja. Ya, betul, ini tuh apa yang gue sama Michelle laluin, gue sama Dinum juga lakuin, bahkan ya semoga aja bisa diambil gitu loh, ditampil benang merahnya, hikmahnya. Jadi kayak jadi pelajaran syukur, nggak jadi pelajaran juga nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kata gue kalau misalkan lu udah nonton sejauh ini nih, ada sih itu bibit-bibit yang perlu disiram lagi sih. Apa ya, nilai-nilai poin-poin pentingnya tuh banyak sama ini. Oke, mungkin sampai di situ aja. Terima kasih buat teman-teman TGPers yang sudah meluangkan waktunya menonton G-Pod Special Edition bersama Kahim dan Wakahim HMGP Proaktif tahun 2021-2022. See you on another episode. Bye!